Nasdem pontang-panting membela Anies sana-sini. Anies ngumpet sambil ketawa, Nasdem pusing sampai nangis. Begitulah akibatnya kalau dekat-dekat dengan Anies. Kena getah berkali-kali masih belum kapok juga. Anies nggak rugi apapun. Sedangkan yang mendukung malah kerja keras sampai nggak bisa tidur dengan nyenyak. Ucapan Surya Paloh ini adalah pertanda bahwa apa yang dilakukan Anies sudah cukup fatal. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Sampai saat ini, pas video ini dibuat, masih belum ada kabar dari Anies sejak IMB di Tanah Merah jadi viral. Dia masih belum menampakkan batang hidungnya di depan publik. Entah dia hilang, dihilangkan, atau menghilangkan diri. Kalau hilang sih nggak mungkin ya, karena yang bersangkutan harus ikut pemilu. Kalau hilang, nggak bisa ikut pemilu, nggak bisa jadi presiden. Kalau dihilangkan sih mungkin dihilangkan dulu untuk sementara karena buzzer dan pendukung lagi pusing 7 keliling. Gimana kalau menghilangkan diri? Ini yang paling mungkin terjadi. Anies pasti sedang menunggu situasi aman terkendali baru nongol ke publik. Dia berani bikin sensasi demi ambisi politik, tapi enggak berani tanggung jawab pas ada masalah. Maunya cuma hadir di saat seremonial atau peresmian proyek baru. Dan sekedar info, Anies pulang kampung ke Kuningan sehabis dari Australia untuk melakukan kegiatan munggahan. Mungkin di sana bisa menjauh sejenak dari kejaran orang yang mau bertanya soal IMB itu. Kalau mau heboh, tunggu aja dia balik ke Jakarta. Jadi Surya Paloh ikut berkomentar soal ini. Ternyata Surya Paloh mengindikasikan menyerah dan angkat tangan. Dia serahkan semua persoalan itu kepada Anies. Dia enggak mau ikut campur urusan tersebut. Dari caranya ngomong itu, saya yakin Surya Paloh pasti ikutan pusing mikirin Anies. Mungkin aja dia sekarang baru sadar kenapa Anies banyak bikin masalah. Dia pasti enggak nyangka ternyata Anies bikin banyak sensasi yang mengerikan. Sampai-sampai Surya Paloh enggak berani bahas ini dan memilih menunggu Anies yang buka mulut. Bisa jadi awalnya Nasdem merasa Anies ini orang baik yang taat aturan. Tapi ternyata Anies itu beban berat buat Nasdem. Nasdem berharap efek Anies bisa menular dan membantu partainya naik kelas. Tapi baru disadari kalau Anies itu biang masalah. Satu demi satu kebobrokan Anies dikuliti dan ditampilkan ke publik. Jadi pertanyaannya, apakah Nasdem mau nyerah jadi bemper Anies? Anies enak-enakan menghilangkan diri. Nasdem yang dikejar sampai pusing. Ibarat Anies ngutang, lalu nunggak, melarikan diri, dan Nasdem yang jadi korban karena ditanyai terus. Nasdem saat ini seperti kayak tukang tim bersih. Anies tinggalkan kekacauan, Nasdem yang bersihin. Nasdem pontang-panting membela Anies sana-sini. Anies ngumpet sambil ketawa, Nasdem pusing sampai nangis. Begitulah akibatnya kalau dekat-dekat dengan Anies. Kena getah berkali-kali masih belum kapok juga. Anies nggak rugi apapun. Sedangkan yang mendukung malah kerja keras sampai nggak bisa tidur dengan nyenyak. Ucapan Surya Paloh ini adalah pertanda bahwa apa yang dilakukan Anies sudah cukup fatal. Tanda ini makin mencurigakan karena Anies sampai saat ini masih bungkam. Padahal kasusnya sudah seminggu. Anies biasanya gampang berkelit, pinter ngeles, dan bisa membalikkan narasi yang menyerang dirinya. Tapi kali ini dia masih diam. Kenapa? Ya jelas karena terpojok. Cukup gampang untuk menilai apakah Anies salah atau enggak. Lihat aja kalau misalnya Anies ngumpet, sembunyi, jauh dari radar wartawan, ditanya tapi enggak mau jawab, senyum doang sambil dada-dada dengan senyum lebar, minta ganti topik, atau nyuruh orang lain jadi bemper, maka itu artinya Anies lagi kejepit dan enggak ketemu jalan keluarnya. Anies memang pasti akan muncul. Dia nggak mungkin bisa terus-terusan sembunyi. Saat ini dia punya banyak waktu untuk menyusun kalimat buat ngeles. Kelompoknya pasti sedang briefing gimana cara menyikapi ini supaya dampaknya seminimal mungkin. Sedangkan Nasdem lagi kebingungan entah mau gimana. Akhirnya milih menyerah ketimbang kepala makin pusing. Anies kok dilawan? Dukung Anies itu artinya harus siap peras otak untuk ikut bikin manuver ugal-ugalan. Harus siap jadi tukang bersih.
harus siap jadi bemper di barisan paling depan, harus siap ikut kena getah. Kalau dulu ada yang bilang Nasdem mengusung Anies dan Anies bakal jadi bonekanya Nasdem, sekarang malah kebalik. Nasdem yang malah jadi bonekanya Anies. Nasdem yang disetir Anies, disuruh kemana Nasdem patuh dan enggak berani melawan. Coba lihat lagi Ahmad Riza Patria saat jadi wakil gubernur DKI. Meski jabatannya enggak lama, tapi dia dianggap sebagai juru bicara Anies. Tiap kali ada masalah, dia yang repot-repot klarifikasi dan konferensi pers. Anies kebanyakan ngumpet sambil berdoa semoga situasi cepat reda. Kalau saya jadi dia, pasti bakalan capek dijadiin benteng. Sedangkan Anies sembunyi di balik benteng. Capek memang berkolaborasi dengan Anies. Apalagi kalau urusan klaim prestasi, Anies pasti maju duluan. Ada berita bagus, dia makan semuanya. Ada berita jelek, dia kasih ke orang lain. Ibarat makan buah, yang seger dia sikat semua, yang udah mulai busuk dikasih ke orang lain. Apalagi kalau misalnya meresmikan stadion JIS, mana mau dia kasih ke orang lain untuk peresmian. Anies itu kolektor seremonial, proyek belum jadi 100% pun tetap dipaksa diresmikan. Contohnya halte Transjakarta Bundaran HI, belum kelar, udah dia resmikan karena udah kebelet mau pamer pesona di depan wartawan. Dan ada satu lagi hal yang aneh. Ini masalah survei terbaru dari lembaga survei yang namanya Indonesia Political Opinion atau IPO. Ketika isu IMB ini sangat mematikan, survei ini malah bikin geleng kepala. Jadi hasilnya, untuk capres, Anies di posisi pertama, mengalahkan Ganjar dan Prabowo. Dan lucunya lagi, untuk kategori cawapres, AHY ada di posisi pertama. Apakah ini kebetulan? Kalau masih belum percaya, ada lagi kriteria pasangan capres dan cawapres. Juaranya adalah Anies dan AHY. Baru kali ini ada survei yang hasilnya kayak gini. Dari sekian banyak hasil survei, yang ini tampil beda. Sungguh kebetulan, ketika Anies lagi kena masalah besar, dia malah jadi juara. Ketika Demokrat lagi ngambek karena ngotot AHY jadi cawapres, malah AHY jadi cawapres paling favorit di survei itu. Kalau kalian mau ketawa, ya dipersilakan mulai dari sekarang. Gratis dan bebas pajak. PKS aja kegirangan dengan hasil survei ini. Tapi sayang, mereka nggak melakukan tradisi sujud syukur seperti yang dilakukan Prabowo saat mengaku menang Pilpres. Tapi ya, biarlah. Jangan ganggu kesenangan mereka. Biarin mereka happy dan party dengan hasil survei ini. Syukur-syukur mereka mau sujud syukur untuk yang ketiga kalinya. Jadi kesimpulannya, Anies ini banyak drama terselubung. Bahkan partai pendukung pun sampai sakit kepala. Minum Panadol mungkin enggak mempan juga. Enggak nyangka Anies sangat dermawan, mau bagi-bagi masalah ke partai pendukung. Anies memang terkenal baik hati. Buktinya pas masih gubernur, sering kelebihan bayar. Ini kayak beli baju harga 100.000, tapi bayarnya 500.000, enggak usah pakai kembalian. Semua happy. Anies bukan cuma bagi-bagi kesenangan, tapi juga suka bagi-bagi masalah ke orang yang mendukungnya. Akhirnya mereka ya bingung sendiri, pusing sendiri. Oke, sekian opini dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda di bawah. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan.